ada orang suka bertapa dan akhirnya mereka bisa memasuki dimensi lain dari Batu Gubuk. Di saat kondisi makin buruk gitu, tiba-tiba seorang rekan gue bilang gitu kan, bro, lu kagak lihat apa ada emak-emak tuh sama bocah pakai camping bambu jalan di belakang kita ngikutin terus. Nah malam ini baru nih, mungkin sekitar tengah malam juga, itu rame anak-anak pada gedabak-gedubuk gak karu-karuan. Karena apa? Mereka ngedenger suara orang ngelangkah, bahkan ada suara kuda. Bahwa di Batu Gubuk ini ada seorang perempuan, memang dia cantik banget. Entah itu ada yang bilang sinden, entah itu ada yang bilang putri. Tetapi pada waktu itu yang gue lihat memang dia ada di situ. Dia bersembunyi, ini dalam mimpi gue ya, dia bersembunyi dari kejaran orang-orang ke celah Batu Gubuk. Ternyata dia malah masuk ke dalam dimensi itu dan terjebak sampai detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ritan, di Q Mystery. Malam ini saya berkunjung ke seorang sahabat, yang mana dia seorang penulis, pendaki gunung juga. Ayo kita kenalan langsung yuk. Bang Arya. Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa ketemu Bang. Alhamdulillah. Terus gimana sekarang Bang? Ada rencana apa lagi? Ya paling menyelesaikan buku kedua, terus ya kesibukannya ya liputan Misteri Dunia Trans 7. Sama ya, kalau ada yang ngajakin naik gunung ayo. Sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin tuh Bang. Kan katanya Abang mau cerita nih Bang. Cerita tentang pengalaman yang kemarin-kemarin tuh. Yang tahun 90-an aja Tahun 90-an. Iya Bang. Ya ada beberapa cerita yang pernah gue ceritakan, ada juga yang belum ya. Cuman kayaknya gue lagi mood itu untuk nyeritain yang di Merbabu kayaknya ya. Waduh, 98. cakep. Oke Bang, gimana Bang? Lanjut Bang. Ya, kisi-kisinya tuh gue di sana 6 hari. Karena memang pendakiannya dibikin super santai. Dan selama naik itu kita cuman ketemu satu rombongan. Dan di Batu Gubuk sama di pertigaan Puncak Sarip itu kita ada kejadian yang luar biasa ya, kejadian metafisika yang membuat pendakian itu akhirnya menjadi cukup spesial kita ingat ya. Karena memang gue banyak sekali melakukan pendakian, tetapi rata-rata yang teringat itu kalau ada kejadian-kejadian yang sedikit-sedikit berbau metafisika gitu. Nih, itu kisi-kisi ceritanya nih. Sebelum kita masuk ke cerita utamanya, jangan lupa nih kepada sahabat Q Mystery untuk like, subscribe, comment, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Begitupun juga dengan YouTube ya Bang Arya ya? Iya. Ada Bang Arya ya? Ada. YouTube apa Bang? Arya Sena Cerita Pendakian. Nah, bisa intip-intip juga, diintip lah. Oke Bang, gimana ceritanya Bang? Ya waktu itu mungkin sekitar habis Idul Fitri ya, kemungkinan besar ya. Soalnya untuk waktu pastinya tuh memang kita agak lupa gitu. Waktu itu gue berempat ya. Berlima. Gue, Anang, Ucup, Bolas sama Babe. Nah itu sebelumnya di bulan-bulan puasa itu memang kita sudah rencanakan, tetapi belum pasti. Saat pasca Idul Fitri itu tiba-tiba udah berangkat lah gitu. Biasalah, dari Depok Lama kita ke stasiun Senen ya, turun Cikini sambung P17 ke Senen. Dari Senen kita waktu itu karena memang belum begitu paham daerah Jawa Tengah, yang kita tuju jadi kota Semarang. Oh, oke. Yang kita tuju itu kota Semarang. Nah dari Semarang itu nanti kita mubung-mubung gak karu-karuan tuh, karena memang belum pada pernah ke sana. Tapi kita dari dulu tuh sistemnya bonek, jalan dulu, resiko nomor 2 miliar gitu. Biarpun belum tahu ya so tahu aja gitu. Kan kita punya mulut, bisa nanya kan. Udah sampailah kita di Semarang itu ya, di kereta zaman dulu itu jangan ditanya ya, kredit habis, tukang copet, tukang ngamen, tukang ngemis, segala tukang ada lah. Kita harus hati-hati lah dulu ya. Sampai Semarang pagi sekitar jam 8. Itu langsung jalan kaki ke jembatan Kaligawe. Dari jembatan Kaligawe di sini informasi simpang siur yang kita dapat.
Akhirnya kita ke Magelang. Dari Magelang kita ke Muntilan. Wah itu muter-muter nggak karu-karuan itu, gue inget banget. Terus akhirnya entah gimana gue lupa lah. Itu menjelang sore ya, udah nyasar nggak karu-karuan. Akhirnya kita sampai juga ke Kopeng tuh. Entah bagaimana caranya, gue lupa dah. Pokoknya tahu-tahu kita naik angkot, itu kita sampai ke Kopeng. Itu udah sekitar ya mungkin sebelum badal maghrib lah ya. Sampai kita tanya sama penduduk, base campnya yang kita tahu dulu cuman Kopeng. Kita nggak tahu itu Tekelan atau Cuntel, kita nggak tahu. Tapi kemungkinan besar kalau gua yakin itu Tekelan karena itu jalur klasik ya. Udah dapat informasi kita langsung jalan tuh, ngikutin jalan batu dulu sama Kadam. Itu gue ingat kondisinya setelah rumah-rumah penduduk sedikit itu langsung hutan-hutan apa bukan hutan lah. Entah itu tanaman tebu atau itu rumput gajah, gue kurang tahu deh. Itu kiri kanan kita terus ada kuburan Cina. Lewat itu kira-kira 15 atau 20 menit sampailah kita ke base camp. Nah base camp itu namanya Mas Ari. Karena waktu itu udah malam, akhirnya kita disuruh untuk besok aja naiknya gitu, jangan sekarang. Karena satu kita baru pertama kali, kedua memang tidak diizinkan kecuali sudah pernah ke sana. Udah kita istirahat di base camp itu. Nah, anak-anak ngobrol, kalau gua kalau nggak salah tidur deh, tidur capek banget, mubeng nggak karu-karuan kan masalahnya. Tidur, bangun pagi biasalah. Saat itu tuan rumah ramah sekali ya, kita dikasih singkong rebus, pisang, teh manis. Selesai itu semua kita dikasih pengarahan, dikasih gambaran jalur. Soalnya dulu belum ada kayak sekarang tuh suka dikasih peta gitu. Dulu nggak ada petanya, ya peta cocot gitu kan. Dia ngoceh kita apalin gitu. Ya udah. Setelah literasi jalur itu cukup kita dapat dari Mas Ari nih sebagai penanggung jawab base camp. Mulailah kita preparing kan, kita cek and recheck peralatan kita, logistik ya, dan peralatan penunjang lainnya di dalam pendakian. Setelah yakin semuanya udah siap, barulah kita bergerak meninggalkan base camp menuju ke jalur pendakian. Gue inget sedikit mundur ya ke malam. Itu di sana memang kayaknya masih banyak orang beragama Buddha. Soalnya malam itu kedengeran banget dah suara dari vihara gitu ya, puji-puji dari umat Buddha dah. Begitu juga pas pagi itu masih sempat kedengeran gitu, ada dari kelenteng atau apalah, jadi semacam ada loncengnya. Terus lewat kebun penduduk kita ke kiri, nyebrang kali kecil, kita ketemu hutan heterogen. Itu jalurnya mulai terjal langsung. Kira-kira setengah jam kemudian kita sampai ke tebing Perang Putih. Nah kalau informasi yang gue dapat sekarang, katanya itu jalur nggak dipakai, tapi kita lewat bagian atasnya tebing. Kalau dulu kita masih lewat bagian bawah tebing. Nah dari sini tuh pemandangan cukup bagus ya. Tebing Perang Putih itu loh, tebing kapur, dia berwarna putih, terjal. Sedangkan di sebelah kanannya itu pemandangan situ apa sih, Rawa Pening. Itu cakep banget di situ. Hari pertama ini sampai nanti menjelang sore ya perjalanan itu normal lah dari tebing Perang Putih. Kira-kira setengah jam kemudian kita kena hujan. Ya kita kena hujan, kita buka tenda, ya sempat ada perdebatan, juga ada perselisihan kecil, maklum lah anak muda gitu kan. Itu sambil nunggu hujan itu ya mungkin hujan itu sekitar 2 jam 3 jam. Panjang itu hujan, lama banget. Udah sepanjang nunggu itu ya aktivitas di tenda ya itu ya cuma tiduran segala macem lah. Sampai sekitar jam 2 lah, jam 2 atau jam 3, gua tepatnya tuh kurang inget ya, pokoknya antara itu aja. Nah lepas dari tempat kita buka tenda ini di dekat area Perang Putih, untuk sampai ke Watu Gubuk ini jalurnya super duper terjal, betul terjal. Itu kemiringannya antara 70 sampai 85 derajat dan dia itu tanah merah yang sangat licin. Jadi bisa dibayangkan ketika itu kita mendaki dengan beban di pundak kita plus jalur yang super licin juga super terjal. Wah itu separuh mati itu. Gedabak gedubuk gak karu-karuan itu. Singkat kata sampailah kita sekitar 5:30 itu ke Watu Gubuk. Nah Watu Gubuk ini kan sudah sebelumnya kita sudah diceritakan ya, bahwa areal ini adalah areal yang memiliki kekhususan
terutama dari sisi magis ya. Jadi sempatlah kita dibilangin sama Mas Ari, di Watu Gubuk ini awas jangan sembarangan, jangan pipis sembarangan ya, juga jangan aneh-aneh lah gitu. Karena waktu itu kita kan sistemnya sebodot teuing gitu kan ya, masalah goib mah goib pasti ada, nggak usah ngomongin setan, ilu-ilu, jurik, banaspati gitu, nggak usah ya. Otak kita aja kan, kalau kita dari dulu gitu, otak aja goib gitu kan, tapi ada gitu. Jadi nggak terlalu pusing. Jadi istirahat kita di situ, itu sampai nunggu selesai badal maghrib. Itu gue inget kabut sama gerimis turun lagi, tapi ya kita cuek aja sih. Di Watu Gubuk ini memang ada hawa-hawa gimana ya? Karena memang menurut cerita yang kita dapatkan ini adalah gerbang goib. Jadi di situ konon katanya menurut cerita dari warga sekitar, tempat di mana ada orang suka bertapa dan akhirnya mereka bisa memasuki dimensi lain dari Watu Gubuk. Itu baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Makanya kita disarankan untuk sangat berhati-hati di rel ini, terutama untuk menjaga etika kita ya. Lepas Watu Gubuk mau ke pertigaan Wekas atau ke Pemancar itu jalur juga nggak kalah dahsyat itu. Cuman di sini udah nggak licin ya, karena berbatu pasir. Nggak tahu sekarang ya, kalau dulu berbatu pasir. Baru nih mulai kita merasakan sesuatu yang lain lah ya. Awalnya sih kita menduga mungkin ada orang hajatan kali ya, karena suaranya tuh pertama sayup-sayup ya, kita dengarkan itu suara gending lah, gending Jawa itu. Cuman ya masing-masing personil di saat itu merasa paling di bawah mungkin ada yang lagi hajatan gitu kan. Terus jalan, kondisi makin jelek, angin makin kenceng. Di saat kondisi makin buruk gitu, tiba-tiba seorang rekan gue bilang gitu kan, bro, ya dulu bukan bro ya, belum ada baca bahasa bro, cuman biar lebih milenial aja gitu. Lu kagak lihat apa ada emak-emak tuh sama bocah pakai camping bambu jalan di belakang kita ngikutin terus. Padahal saat itu posisi paling belakang gua, tapi gua nggak ngeh gitu. Ketika rekan gua bilang kayak gitu, gua mah langsung nengok ke belakang tapi nggak ngeliat apa-apa. Cuman merinding gua langsung, entah karena memang terpengaruh secara psikis atau memang bergesekan energi, gua nggak paham ya. Yang jelas gua langsung merinding dan mulai nggak enak tuh perasaan gua jalan. Sementara tiga orang rekan gue di depan kayaknya mereka nggak peduli lah, soalnya udah capek. Bayangin kita jalan dari pagi, dari dari Tekelan baru menjelang pos Pemancar itu udah lewat badal maghrib. Walaupun memang dalam perjalanan itu kita terkena hujan ya. Nah menjelang sampai ke pertigaan atau Pemancar, nanti kan kita jalan sedikit itu ketemu pertigaan Wekas namanya. Nah di situ ada tempat ngebes cukup bagus. Nah menjelang sampai situ, gue baru ngelihat apa yang dibilang oleh rekan gue. Gue ngelihat loh, kok iya ada ibu-ibu sama anak kecil gitu. Tapi logika gue main waktu itu, mungkin penduduk sekitar nih, lagi cari kayu, cari jamu atau apalah. Ya sekilas, begitu sampai lokasi kita istirahat, baru otak gue bener gitu mikir. Kita aja jalan pakai senter ajruk-ajrukan kayak gini, tau nggak ajruk-ajrukan jatuh-jatuhan mulu gitu kan. Ini emak-emak sama anak kecil jalan di belakang kita gelap gulita, mereka bisa jalannya enteng banget gitu. Baru mulai, wah ini bukan orang nih gitu. Itu hanya 2 orang rekan gue aja yang paham, gue sama rekan gue. Yang 3 ini kayaknya nggak terlalu memperhatikan kayaknya. Karena memang kita udah letih, akhirnya kita memutuskan untuk udahlah ngebes aja di sini gitu. Enak nih tempatnya, kebetulan memang ada tempat untuk ngebuka lah untuk 2 tenda 3 tenda. Udah gitu dikelilingin sama pohon cantigi kan. Situasi juga makin jelek, makin buruk, ditambah lagi udah malam, akhirnya udah kita putuskan ngebes, kita langsung buka tenda. Saya buka tenda, itu biasalah aktivitas kita masak ya, kita bikin bivak tambahan di depan tenda itu.
Karena tenda 4 dijijilin sama 5 orang. Udah gitu satu orang temen gue oversize ukurannya gitu kan. Wah udah repot dah. Seingat gue dari selesai tenda itu ya sekitar, mungkin kalau di jam-jam itu sekitar jam 8 lah ya. Sekitar jam 8 sampai 1 atau 2 jam ke depan itu masih belum ada tanda apa gangguan lain selain suara gamelan yang kita dengar. Itu hanya full suara gamelan. Ya kita bisik-bisik ya, lu denger nggak, lu denger nggak? Dengar, semua kita dengar. Tapi lagi-lagi berasumsi ada yang hajatan kali. Biasalah suara ke bawah sama angin gitu ke atas. Akhirnya kita cuekin, nah kita istirahat tuh, istirahat. Karena memang tendanya itu nggak cukup 5 orang, ya, akhirnya gue tidur di luar, di bivak, di safety tapi ya, bukannya kita nggak safety. Jadi saat itu walaupun belum punya sleeping bag, tapi aman lah. Nah, gue menggunakan playset untuk selimut gue gitu. Dulu belum playset, ponco lah, gue pakai ponco. Nah ini nih. Nggak lama setelah hening, tenda itu hening, kedengeran nih dari arah Wekas suara orang ngobrol seperti pendaki, bahkan ada kelipan-kelipan cahaya kayak cahaya senter gitu kan. Karena posisi gue kan di luar ya, posisi gue di luar. Gue pikir wah ada pendaki nih, gue tungguin aja tuh. Gue inget suara cewek sama suara cowok itu rame, dia naiknya tuh kayaknya riang banget gitu. Wah, ini gue bilang nih suara dari tadi makin deket tapi kok wujudnya nggak ada. Penasaran, sekalian juga mau kencing. Saran lihat ke arah jalur Wekas. Gue cek, gue senter, gue teriakan, Mas, Mbak gitu. Nggak ada sautan. Suara itu langsung hilang malah. Suaranya hilang. Gue kata wah lagi istirahat kali. Balik lagi tuh. Nah suara gamelan yang tadinya sayup-sayup mulai kenceng tuh. Wah kenceng tuh suara gamelan. Udah di dalam juga berisik nih ternyata di dalam, karena mereka tidurnya susah gitu. Tenda 4 tapi karena ada yang oversize satu jadi agak susah, agak sempit, ribut lah. Akhirnya pada bangun bikin kopi lagi, ngomong tuh dengar suara gamelan nggak gitu. Denger lah, kita pada denger semua. Lalu gue keren tidur, nggak taunya belum ada yang tidur tuh bocah. Kita keluar tuh ya, 2 orang, gua sama Anang di luar. Akhirnya bikin api unggun. Nah di sini Anang kayaknya nggak apa namanya, dia nggak ngeh kalau kan posisi gua di depan tenda, si Anang ngadep depan sama gua, jadi otomatis dia ngebelakangin gitu ke arah puncak. Nah si Anang kayaknya nggak ngeh kalau di belakang dia tuh lagi-lagi gua lihat ibu-ibu yang tadi sama anaknya ada di situ. Gua udah makin yakin kalau ini bukan manusia. Karena apa? Orang cuma pakai kebaya, bocahnya juga begitu sama baju kebaya gitu modelnya, sama kain model. Gue bilang ini orang-orang tekbal amat gitu kan, ya udah jelas bukan orang nih. Terus suara yang pendaki tadi rame tuh full, rame dah tuh. Gue sama Anang lirik-lirikan, Anang denger suara itu masalahnya kan. Yang di dalam juga denger, pendaki dari tadi pada nggak nyampe, orang bukan sih gitu kan. Kita udah paham ya, gue bilang, biarin aja, suka-suka dia, orang tempatnya dia itu. Entah berapa lama, yang jelas akhirnya kita ngantuk lagi. Nah itu tidur tuh nggak ketahanan tidur. Bangun udah siang tuh ya, udah sekitar, pokoknya matahari tuh udah terang banget lah, mungkin jam 7 ya, mungkin. Soalnya kalau dipastiin gue kurang tahu. Intinya tuh matahari udah terang. Nah ketika kita bangun, penasaran dong, semalam kan ramai banget. Sedangkan di areal kita itu aja lah tempat buka tenda, tempat lain tuh nggak ada. Jadi kita cek nggak ada tanda-tanda orang lewat, nggak ada tanda-tanda pendaki datang. Ya udah, tapi karena memang kita cuek, ya udah biarin lah. Dan kita mager di situ, akhirnya manjang sampai sore nggak bergerak. Bermalam lagi di tempat itu. Di situ 2 hari kita, 2 hari 2 malam. Emang bener-bener pendakian super santai nih. Sampai gue juga dicengin sama senior gue di kampus. Buset lu naik merbabu main 6 hari, kalah Rinjani gitu kan. Lah emang kita mau nyantai gitu. Orang makanan lebaran kita angkut-angkutin sama rendang-rendang. Jadinya selau gitu kan. Dah masuk lagi malam, kejadiannya sama, tapi minus ibu-ibu dan anak. Jadi kita dengarkan lagi suara gamelan waktu itu. Itu gamelan lepas badal maghrib sampai menjelang badal subuh, dia nggak berhenti. Saat itu kita sudah tidak berpikir ada orang hajatan, enggak. Soalnya ini udah lain.
ya, ada getarannya gitu, apalagi kalau lagi dung terasa merinding kita. Ya tetapi ya itu anak gunung nggak ada sejarahnya takut setan ya, ya setan lah biarin aja gitu kan, kita mau orang bodo amat gitu. Lu gua gitu. Entah berapa lama, yang jelas ketika hari itu semakin larut, lagi-lagi kita dengar suara orang seperti pendaki dari tempat yang sama, dari jalur bekas. Ini suaranya lebih real gitu, lebih deket, seakan-akan ya mungkin jarak 10 meter gitu. Kita tungguin nggak nyampe juga, tapi suara itu nggak selesai. Itu sampai pagi juga ya, sampai pagi full, dan kita semua dengar. Tapi ya itu lagi-lagi ya lu gua gitu. Jadi malam itu udah fine, kita cuekin aja. Lu mau ngobrol, lu mau nyanyi ya nggak, lu mau jingkrak urusan lu dah gitu. Udah selesai, besok pagi packing, kita lanjutin perjalanan. Ini gua sepanjang perjalanan ini sampai ke pos 5. Kalau sekarang gue baru tahu namanya Geger Sapi. Kalau gue dulu ingetnya ini adalah kawah. Di situ kita ngambil air, lanjutkan perjalanan tuh terjal banget ya. Nanti sampai kita ke helipad, lanjut lagi Jembatan Setan. Akhirnya menjelang sore kita sampai ke pertigaan Sarip, sebelah kiri Puncak Sarip Hidayatullah, yang kanan menuju ke Puncak Kenteng Songo. Di situ ada batu cukup besar dan ada dataran cukup lah untuk 1 atau 2 tenda. Karena memang kita udah letih, ya udah sini aja gitu. Tadinya kita mau ngebase di puncak gitu, gaya-gayaan. Ya namanya juga dulu gitu kan. Udah ngebase di sini, selesai tenda jadi itu kemungkinan besar jam 5 lah kurang lebihnya. Karena kurang lebih 1 jam ke depan tuh dia baru gelap total. Di saat kita lagi ada yang lagi masak ya, gue duduk di atas batu. Terus temen gue ada yang nyari kayu. Di saat gue lagi duduk di atas batu, lagi-lagi kita dengar suara gamelan. Tetapi kali ini sayup-sayup lagi. Kalau kemarin kan kita posisinya di bawah, dia tuh dari arah Rawapening. Nah sekarang ini kita posisi di pertigaan Sarif, dia dari arah depan, entah itu ke arah Merapi yang jelas dia. Jadi anak-anak waktu itu, wah ini mah ada yang hajatan nih, cuman bukan orang, demit gitu. Udah kita cuek aja, sampailah kita aktivitas itu 2-3 jam ke depan. Karena memang saat itu udaranya tuh ajib dinginnya ya, dan kebetulan kan ada batu besar, jadi gue ketika tidur di luar ini juga terlindung banget sama batu tadi. Ini udah cukup larut lah, intinya tuh udah cukup larut, dan sempet tidur nyenyak sampai satu titik di malam itu pas gue mau kencing. Itu kencing tadinya udah gue tahan ya, cuman karena daripada gue ngompol udah bodo amat akhirnya gue keluar, gue kencing. Selesai kencing kan nggak bisa langsung tidur loh karena dingin, lagi ngerokok. Gue dengar suara orang ngobrol dalam bahasa Jawa yang halus lah bisa dikatakan gitu. Itu suaranya nggak 1, nggak 2, nggak 10, nggak 20, tapi kayaknya ada ratusan orang. Wah rame banget. Gue positif aja ya, gue buka, itu suara betul-betul ada di samping. Karena kan gue ini jalur pendakian, gue ada sebelah sini, itu dia di sebelah kanan gue, itu jarak 2 meter cuman. Gue buka langsung inian gue, ponco gue buka gitu. Dia kagak ada siapa-siapa, gue kaget, gue diem. Itu yang gue lucu, kan itu ketutup ini ponco ya, buat ngalingin angin. Tapi gue kayak tembus pandang gitu. Itu gue lihat orang-orang berpakaian, dibilang mungkin pasukan kerajaan, mungkin gua nggak tahu soal pasukan kerajaan tuh kayak gimana. Tetapi dari ciri-cirinya dia bawa tombak, bawa pedang gitu kan, terus bawa obor. Itu dari bawah bahkan barisan obornya gue lihat. Padahal gue kealingan batu ya, itu kelihatan semua. Jadi gue seperti nggak punya pembatas pada saat itu. Itu gue lihat banyak banget yang orang naik ke atas, ngelewatin kita. Dan menyebalkannya itu sampai menjelang badal subuh, walaupun gue merem, itu tetap kelihatan. Entah apa itu namanya. Dan esokannya kan kita 2 malam lagi di situ. Ini peristiwa ini gue nggak kasih tahu sama teman-teman gue, karena gue khawatir teman-teman gue nanti panik gitu kan. Walaupun perjanjiannya kalau lu lihat apa-apa ngomong, supaya apa? Nggak ditanggung sendiri, biar kita rame-rame nanggungnya. Ya, tapi gue waktu itu nggak mau, karena waktu itu posisi gue adalah leader, jadi gue tahan-tahan aja. Pagi
berangkat kita ke puncak Merbabu. Sampai puncak Merbabu, turun ya, di puncak itu kita foto-foto, ada gue fotonya ya. Terus kita ke puncak Sarip, turun sampai ke base camp lagi itu sekitar jam 1. Lagi-lagi logistik masih banyak kan, udah ngebase lagi semalam di sini lah gitu, ngebase lagi walaupun malam itu kita diteror suara gamelan ya, tapi kan anak-anak baru gamelan doang, yang ngelihat itu kan baru gua kan. Biasalah aktivitas itu sampai menjelang sore, masuk badal maghrib, masuk badal isya. Itu badal maghrib udah kedengeran suara gamelan, terus kita istirahat ya. Nah malam ini baru nih, mungkin sekitar tengah malam juga itu rame anak-anak pada gedabak-gedubuk gak karu-karuan. Karena apa? Mereka ngedenger suara orang ngelangkah, bahkan ada suara kuda gitu. Justru malam ini gue nggak tahu, justru malam ini gue nggak ngeliat apa-apa, tetapi temen gue yang empat orang ini gedabak-gedubuk, bangunin gue mulu gitu kan. Tok lu denger gak Tok? Oh, gitu. Panggilan gue Anto kalau sama temen-temen deket kan. Tok lu denger gak Tok? Denger apaan sih? Emang kayak gitu. Tadi ada kuda di samping kita. Kuda, pala lu kuda, saya bilang kayak gitu kan. Terus ramai dah tuh, ada yang bilang kuda, ada yang bilang suara orang Jawa ngobrol, ada yang bilang suara orang langkah, ada yang ngelihat obor gitu kan. Wah rame. Akhirnya ya udah gue bilang, gue juga semalam ngelihat. Tuh ramai banget emang di sini. Terus gimana nih kita? Ya udahlah, karena kita udah tahu semua, kita keluar aja semua yuk, kita cek aja. Dah, udah nyalain rokok dulu, nyalain rokok gitu. Kita keluar nih berlima, langsung nangkring di atas batu tuh. Gue diri di atas batu, gue lihat ke arah Merapi, nggak ada apa-apa. Gue lihat ke arah puncak Sarip, nggak ada apa-apa. Begitu gue ngeliat ke arah puncak Merbabu, gue pikir gue doang yang kaget sampai jatuh duduk. Nggak taunya kita berlima tuh jatuh semua. Kaget pas ngeliat ke situ. Kenapa? Itu siang kan hanya ini aja, hanya rumput, batu, gunung gitu kan. Tapi malam itu yang kita lihat bukan kayak gitu. Yang kita lihat tuh banyak banget rumah. Rumah-rumah tapi bagus-bagus banget. Itu ada mungkin sekitar 20 rumah. Tapi bukan rumah model kayak sekarang gitu. Itu rumah-rumah kayak joglo tapi bagus-bagus gitu, mewah-mewah. Itu langsung begitu ngeliat itu masuk semua ke dalam. Pada diem-dieman di dalam dah tuh. Tidurnya begini, pistol. Semua di dalam begini aja. Udah nunggu sampai pagi tuh. Belas nggak ada yang ngomong. Cuman ya gue baca ayat kursi, teman gue baca selawat gitu kan. Karena hawanya tuh udah lain banget ya. Udah terasa kayak apa ya. Kita kayak terhimpit oleh energi gitu. Ada energi yang besar sekali menghimpit kita. Tapi kita nggak bisa menjabarkannya apa gitu. Intinya dibilang takut, kita takut, tapi kalau untuk ketakutan itu enggak gitu. Hanya takut yang lumrah datang gitu, tapi untuk ketakutan enggak. Malam itu betul-betul kita nggak ngapa-ngapain tuh, kita diem aja sampai datang pagi, matahari udah terang baru ya etika kita baru keluar. Apaan tuh semalam, lu lihat nggak? Lu jatuh kenapa? Gue lihat rumah gitu kan. Lu sama, gue lihat rumah. Lu sama. Nah kalau gue ada perbedaannya di antara rekan-rekan. Kalau rekan-rekan gue kan cuma ngeliat rumah-rumah aja. Kalau gue enggak, kalau gue berikut aktivitas orang-orangnya di situ. Nah gue sampai detik ini nggak tahu apa. Cuman kalau kata orang sih memang katanya sih ada sesuatu di situ, keraton lah atau apa. Ya gue nggak tahu ya. Itu katanya masalahnya. Tapi kalau gue visualisasi gue, karena kan melihat itu salah satu bukti ya. Salah satu bukti buat orang-orang yang mengalami untuk percaya gitu. Nah kalau gue melihat ini masalahnya. Melihat seperti itu, teman-teman gue melihat seperti itu. Kalau permasalahan nanti di lain-lain itu kayak gimana ya, urusan mereka bukan urusan gue. Jadi pagi-pagi itu kita putuskan yang tadinya mau semalam lagi karena logistik kita masih melimpah, kita putuskan untuk turun. Nah sepanjang perjalanan turun itu yang gue inget, kita ketemu satu rombongan, ngobrol-ngobrol, mereka baru mau naik. Mereka nanya itu ada apaan bang, ada apaan bang? Ya nggak ada apa-apalah ya. Kalau kita ceritain nanti mereka nggak jadi naik turun gitu kan. Nah pas turun itu ya, kita sampai ke daerah Watu Gubuk itu sekitar jam 3 sore. Sekitar jam 3 sore istirahat di situ, jam 3 sore sampai jam 4. Karena kita udah perkirakan turun tuh jauh lebih cepet. Sayang ya hujan, pas turun tuh hujan lagi. Wah gedebak-gedebuk gak karu-karuan tuh. Sepanjang perjalanan turun lagi-lagi kita ngelihat ibu-ibu sama anak kecil itu dia berjalan mengiringi kita. Jalan mengiringi kita sampai ke batas kali. Begitu sampai batas kali, itu ibu-ibu nggak ngikutin lagi.
Maghrib pas kita sampai ke rumahnya Mas Ari. Itu udah 6 hari. Sempet kita akan dicari oleh warga gitu karena udah 6 hari gitu. Itu kalau misalnya kita nggak turun, ya seandainya kita ngebase semalam lagi kita dicari sama warga itu. Nah, di tempat Mas Ari ini kita ngebase semalam lagi barulah sedikit terjawab teka-teki ibu-ibu ini bukan dari cerita tapi dari mimpi. Jadi ketika tidur malam itu gua ngimpi ya. Mimpi bahwa di Batu Gubuk ini ada seorang perempuan, memang dia cantik banget. Entah itu ada yang bilang sinden, entah itu ada yang bilang putri. Tetapi pada waktu itu yang gue lihat memang dia ada di situ. Dia bersembunyi, ini dalam mimpi gue ya, dia bersembunyi dari kejaran orang-orang ke celah Watu Gubuk. Ternyata dia malah masuk ke dalam dimensi itu dan terjebak sampai detik ini. Itu menurut mimpi gue ya. Entah benar entah enggaknya, ini kan mimpi masalahnya. Nah, begitu gue bangun, gue tanya tuh baru ya, setelah gue mimpi baru gue tanya gitu. Gue tanya, ternyata keterangan dari Mas Ari waktu itu mengatakan memang ada kisah seperti itu gitu. Ada seorang putri atau seorang ronggeng lah dibilangnya gitu, memang sempat cerita dari orang-orang tua memang ada yang di situ, Bang. Dan nggak cuma satu orang yang lenyap di situ, dalam artian mereka masuk ke dimensi gaib tetapi tidak kembali lagi. Nggak bisa kembali. Ya itulah kira-kira di Merbabu tahun 98. Itu yang di Watu Gubuk ya? Watu Gubuk. Yang sedangkan anak kecil itu ada cerita atau teka-tekinya nggak? Enggak, soalnya dalam mimpi itu justru anak kecilnya nggak ada. Cuman si ibu-ibunya aja itu. Ya. Dan pakaiannya waktu mimpi itu beda banget. Dia lebih mewah lah pakaiannya gitu. Dibanding waktu kita ketemu kan dia pakai caping. Dengan kebaya sederhana gitu. Tapi waktu mimpi itu dia lebih muda, pakaiannya lebih mewah, atau mungkin itu anaknya hasil pernikahan dia, gue nggak tahu juga gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi sempat nanya sama si Mas Ari yang abang sama teman-teman ketemu atau ngelihat rumah-rumah mewah itu. Ya sempat nanya memang. Cuman keterangan dari Mas Ari kita agak lupa lah gitu. Intinya tuh justru setelah beberapa puluh tahun lah setelah pendakian, kita banyak dengar cerita dari orang-orang gitu, dan ada yang serupa, ada juga yang enggak gitu aja. Intinya memang di situ ada gerbang, ada di daerah puncak Merbabu setelah jembatan setan itu, memang di situ ada pusat keramaiannya, entah itu keraton, entah itu kota, entah apalah gitu. Pokoknya setelah jembatan itu ya. Setelah jembatan setan, yang gua dengar dari pengakuan, karena prinsip gua melihat itu salah satu alat bukti. Jadi memang kalau misalnya kan pada zaman dulu, pada zaman abang naik ke gunung itu kan masih belum terlalu rame kali ya. Iya betul. Sedangkan posisinya di daerah yang abang naikin masih dianggap keramat kali bang ya. Sampai detik ini Watu Gubuk itu masih sangat keramat sekali. Karena banyak cerita dari warga sekitar memang yang dimensi hilang atau gimana bang? Iya, memang itu gerbang gaib dari warga sekitar, dan kalau mau ditelisik gitu ya, kalau gue mau inget-inget, memang energinya beda kok. Energinya memang beda di tempat itu, dan terasa lah kayak gesekan energi. Ya kita antara manusia mungkin nggak ada setrumanya gitu, tapi kan kalau dengan makhluk Tuhan yang lain, makhluk Allah yang lain, kita bagi orang-orang yang peka itu dia akan terasa gesekan energinya. Dan saat itu ketika gue di sana kan seperti gue bilang tadi, betul-betul memang himpitan energinya luar biasa di Watu Gubuk sama di pertigaan Sarip tadi. Itu luar biasa gesekan energinya. Seperti tempat inilah kadang-kadang panas, padahal kan harusnya dingin gitu. Ini di luar dugaan nih sebenarnya. Sebenarnya kita memang rencananya Q Misteri pengen mau naik Merbabu. Si abang ceritain Merbabu ini jadi bahan juga ntar kita nih. Ya nggak apa-apa. Ya mendakilah kemanapun kita ingin mendaki. Yang penting persiapannya ada gitu. Betul. Baik situasi medan ataupun peralatan kita pribadi. Literasi medan kita harus tahu, terus perlengkapan kita. Jadi apapun cerita yang ada di gunung itu nggak semuanya manusia bisa merasakan. Ya karena dari jutaan, dari ribuan lah pendaki gunung itu nggak semua, bahkan satu tim aja kadang ceritanya beda gitu. Yang dirasakan beda dalam pendakian, apalagi nih lo sama gue udah beda tahun, beda tim, beda karakteristik.
Jadi buat para pendaki itu, lu mau dengar cerita ada siluman kepala 2 juta, siluman ketek, apa semalaga macam itu, lu nggak usah takut gitu. Itu adalah bagian dari tantangan, itu bagian dari perjalanan kita. Karena yang kita taklukkan bukan gunung, rasa takut kita sama kesombongan kita. Jadi kalau gua tuh denger, wah di sini ada siluman ketek kepala 1000, udah sebodoh amat. Emang gue pikirin kan gitu. Karena musuh kita bukan dia, musuh kita ego sama ketakutan kita sendiri. Diri kita sendiri ya. Ya. Setuju bang, setuju banget. Mungkin sebelum kita mengakhiri nih bang, abang mungkin ada kata-kata bijak atau kata buat para sahabat Q Mystery pengen disampaikan bang? Ya buat teman-teman, mohon maaf ini bukan menggurui, tapi ini hanya berbagi. Silakan mendaki kemana aja, ya gunung mana aja, yang penting ada biayanya. Ya. Setuju. Terus kedua, apapun lokasi yang kita mau datengin itu pelajari dengan baik. Literasi medan, ya. Terus persiapkan perlengkapan kita juga dengan baik. Setelah itu ada yang ketiga, persiapkan diri kita ini bagian dari mata rantai hidup. Terkadang ini sangat tidak dimiliki oleh orang-orang dalam melakukan pendakian. Kenapa? Sangat berbahaya apabila kita melakukan pendakian itu sifatnya individualis. Makanya dari awal ini kita harus sadar yang namanya mata rantai hidup. Kita adalah bagian dari mata rantai tersebut yang harus bekerja sama, saling melindungi, saling melengkapi, ya, saling bekerja sama demi kelancaran pendakian kita dan demi keselamatan kita. Hindari sikap ego, ya, hindari sikap mau menang sendiri. Karena sesungguhnya dalam pendakian itu yang dibawa adalah tim, ya, tidak menaklukkan apa-apa kecuali diri kita sendiri. Ya itu aja lah teman-teman, mohon maaf ini. Soalnya sepanjang pengalaman gue melakukan pendakian, jika kita berselisih paham dengan rekan, biasanya di situ awal mula sebuah permasalahan, bahkan terkadang tidak sedikit yang berakhir pada kecelakaan. Itu biasanya karena semua kecelakaan di gunung, mountain accident itu awalnya human error, bukan dari setan, bukan dari alam, tapi human error. Ketidakmampuan kita mengantisipasi diri sendiri juga lingkungan. Karena bahaya itu ada bahaya ekstern, ada bahaya intern. Ketidaktahuan kita dengan bahaya-bahaya ini, itulah yang menyebabkan akhirnya kita menjadi celaka. Setuju banget bang. Makasih banyak bang atas masukannya bang. Ini kepada seluruh sahabat Q Mystery yang mempunyai pengalaman mistis, bisa klik link di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe juga, sekalian intip channelnya Bang Arya Sena. Di apa namanya bang? Arya Sena Cerita Pendakian. Arya Sena Cerita Pendakian. Iya. Saya Ritan bersama Arya Sena. Q Mystery, Everyone Has Story.